Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, perseteruan politik antara Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi semakin hari pada Pilkada serentak 2024 ini semakin tampak sengit dan semakin tampak meruncing, terutama sekarang pada dua provinsi. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jakarta. Selain itu ditambah dengan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Khusus untuk Jawa Tengah kelihatannya benar-benar ini medan pertempuran untuk dua orang mantan presiden ini. Mantan Presiden Megawati, mantan Presiden Joko Widodo. Dan anehnya lagi, Megawati juga mantan bosnya Jokowi, mantan ketua partainya Jokowi, mantan ibunya Jokowi. Sebab kita tahu beberapa kali dulu pernah Jokowi mengatakan ke publik bahwa hubungan antara dia dengan Megawati itu sudah hubungan ibu dan anak. Sekarang ini kelihatannya ibu dan anak ini sudah pisah. Sehingga tentu mantan ibu sekarang ini yang adu kuat dengan mantan anak. Khusus untuk Pilkada Jawa Tengah. Kita tahu Pilkada Jawa Tengah ini kandang banteng di sini. Banteng kalau sempat kalah di sini, wah bahaya. Ini kandang banteng. Di sisi lain, Jawa Tengah ini adalah kampung kelahirannya Jokowi. Kalau sempat pasangan calon gubernur wakil gubernur yang didukungnya kalah, hai bahaya. Di kampungnya saja Jokowi tidak dihargai orang lagi, apalagi untuk di tempat lain. Sekarang Banteng atau PDIP mendukung dan mengusung Jenderal TNI Purnawirawan Bintang 4 mantan Panglima TNI Andika Perkasa berpasangan dengan Hendi. Jadi singkatannya sekarang Andika Hendi melawan pasangan yang didukung oleh Jokowi dari partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus Plus, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi berpasangan dengan Tad Yasin. Sekarang itu yang adu kuat. Yang menggelikannya, kita tahu Tad Yasin sudah menjadi wakil gubernur 5 tahun mendampingi Ganjar. Dan kita tahu Tad Yasin ini sudah berurat berakar di Jawa Tengah. Dia mentikari dari bawah sampai menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tetapi akhir-akhir ini elektabilitasnya disalib oleh Andika Perkasa. Dengan survei terakhir, pasangan Andika Hendi elektabilitasnya mencapai 50,4%. Sedangkan elektabilitas pasangan Lutfi Tad Yasin hanya berada pada 47%. Terlepas dari semua ini, mari kita saksikan tayang berikut ini guna kita lihat sejauh mana kedua tokoh ini memiliki jiwa negarawan di dalam diri mereka masing-masing, selaku mereka sama-sama mantan presiden dan sama-sama mereka ini mantan pemimpin pemerintahan tertinggi di negeri ini. Manakah di antara mereka yang lebih banyak jiwa negarawan yang ada dalam dirinya dibandingkan jiwa politisi? Mari kita saksikan lebih dulu Jokowi.
Inilah momen saat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo turut hadir dalam kampanye calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih, sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mengenakan atasan berwarna biru. Ketiganya terlihat mengelilingi kota dengan menggunakan kendaraan jeep terbuka. Mereka mulai pawai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jokowi bersama pasangan Lutfi Yassin sarapan soto ditemani sejumlah selebritas dan influencer antara lain Raffi Ahmad, Gading Marten, Inara Rusli, dan Ria Ricis. Jokowi juga angkat bicara soal hasil survei sejumlah lembaga, termasuk survei terbaru SMRC yang menyebut elektabilitas Andika Hendy sebesar 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfi Taj Yassin 47%. Jokowi menyebut masih melihat semua survei dan tidak usah sombong. Optimisnya berapa persen, dilihat Pak? aja survei semuanya dilihat. Optimis kemenangan berapa persen, Pak? Optimisme berapa persen, Pak? Ya nanti dilihat. Ya. Tapi yakin gitu, Pak Jokowi. Gak usah sombong. Mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Selanjutnya mari kita saksikan Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas, dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi
telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU strip 22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan, yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Jika kita perhatikan Jokowi, dia tanpa rasa malu, full 100%
dirinya tampil seperti politisi, memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah Lutfi Yasin dan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Jokowi tampak tak sungkan naik mobil bak terbuka bersama dengan paslon Lutfi Yasin di Jawa Tengah. Yang menarik pula dari Jokowi ini, penampilannya nyaris sama dengan ketika dia menjadi presiden. Baju putih lengan panjang, baju keluar, celana hitam, tanpa arloji tangan, dan melempar-lemparkan baju kaos ke massa. Dan dia memberikan penjelasan tentang kelebihan-kelebihan Ridwan Kamil di depan publik. Di sini tampak sekali, nyaris tidak ada jiwa negarawan yang ditampilkan oleh Jokowi. Tetapi seakan full jiwa politisi yang ada padanya, selaku dia pendukung dua paslon ini. Bagaimana dengan Megawati? Selama penyampaian pidato Megawati yang bikin kita salut, dia tidak sekalipun menyebut nama pasangan calon yang didukungnya. Dan dia pun tidak pernah sekalipun mengatakan dalam bentuk kampanye meminta rakyat mendukung pasangan calon yang didukung dan diusungnya, atau yang didukung dan diusung oleh PDIP, partai yang diketuainya atau yang dipimpinnya. Jadi sahabat BN, di sini kita tentu telah dapat mengukur mana di antara kedua tokoh ini, mana di antara kedua mantan ibu dan anak ini yang masih memegang prinsip negarawan dan mana yang masih memegang prinsip politisi. Dan harus kita akui sahabat BN, negara kita sekarang ini kekurangan negarawan, kebanjiran politisi. Untuk itu tentu kita berharap agar ke depan ini negara ini semakin banyak negarawannya, agar para pemimpinnya di dalam melihat bangsa dan negara ini benar-benar jauh ke depan penglihatannya demi kemajuan bangsa dan negaranya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.